Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu setiap rezeki manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhan dan takarannya. Dan semuanya Allah sudah tetapkan jumlahnya, ada yang cukup, ada yang kurang, dan ada yang Allah lebihkan. Semua itu rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang lupa itu menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah, padahal Allah sudah banyak berfirman dalam ayat Al-Quran untuk selalu bersedekah sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akan tetapi ada yang harus kita semua ketahui, meskipun banyak yang mau bersedekah tetapi tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri, dikarenakan kesalahan atau ketidaktahuan tentang fadilah dari bersedekah. Lalu apa saja kesalahan yang sering dilakukan dalam bersedekah tapi jarang kita sadari? Yang pertama ialah mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yaitu bersedekah dengan niat pamrih kepada orang lain. Misalnya bersedekah supaya mendapat pujian, supaya kita terlihat baik, dan lain sebagainya. Apabila kita bersedekah hanya untuk mendapat pujian dari orang lain, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pahala dari sedekah itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan orang sebagai orang yang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan bukan karena untuk mencari ridha Allah, maka orang tersebut akan diseret dan dilempar oleh malaikat ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang seringkali kita lupakan. Dari nikmat sehat inilah kita bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan apabila kita sudah mendapatkan rezeki, terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang kita dapat ada hak dari orang-orang yang kurang mampu yang harus kita berikan. Jika tidak kita berikan atau kita tunda memberikannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita, atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Kemudian Rasul menjawab, engkau bersedekah saat dalam keadaan sehat lagi kaya. Sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin, jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai kerongkongan baru berwasiat untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh kita masih sehat dan kebutuhan kita sudah tercukupi. Lalu hindarilah untuk menunda-nunda sedekah, karena kita tidak tahu kapan waktu dan di mana kita akan meninggal dunia. Yang ketiga, tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang bercalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam dari ayat tersebut, seolah-olah ingin mengatakan bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa saja yang berhak menerima sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dahulu, kemudian saudara atau kerabat, barulah ke anak yatim piatu, orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1, yaitu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sedekah kepada orang tua atau kerabat insya Allah memberikan kita pahala berlipat ganda, yakni pahala bersedekah dan pahala silaturahim. Karena kita semua tahu menyambung tali silaturahim merupakan salah satu hal yang bisa membuat rezeki semakin deras mengalir. Lalu yang keempat, perhitungan dalam sedekah. Ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita pasti akan mempertimbangkan berapa uang yang akan kita keluarkan untuk berbelanja dengan jumlah uang yang kita punyai. Begitu juga dengan bersedekah, sebaiknya kita tidak berlebihan, namun juga tidak pelit saat kita bersedekah. Hendaknya tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Misal kemampuan kita bersedekah adalah 10.000, maka sedekahkanlah 10.000 tersebut, dan tidak perlu dipaksakan harus bersedekah lebih banyak apabila kita belum mampu. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa apabila kita bersedekah tanpa perhitungan, maka insya Allah juga tidak akan perhitungan kepada kita, yang artinya balasan bagi orang yang bersedekah karena Allah pasti akan dilipat gandakan pemberiannya. Namun apabila kita kikir atau pelit, maka Allah pun akan pelit kepada kita. Kemudian yang kelima adalah mengungkit-ungkit sedekah. Salah satu kebiasaan orang bersedekah yaitu mengungkit-ungkit kembali kebaikan sedekahnya, merasa berjasa atas pemberian yang dilakukannya kepada orang lain. Dan jika suatu hari terjadi masalah dengan orang yang pernah diberi sedekah, maka akan mulai mengungkit-ungkitnya kebaikannya, seolah-olah jika tanpa karena bantuannya maka orang yang diberi sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Padahal sikap mengungkit-ungkit sedekah termasuk salah satu sikap yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang sudah Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkitnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kita sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain, karena dengan mengungkit sedekah yang pernah kita berikan akan membuat penerimanya sakit hati. Kemudian yang terjadi adalah putusnya tali silaturahim antar sesama saudara muslim. Padahal kita semua tahu barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Oleh karena itu, sikap mengungkit sedekah ini kita jauhi dan hindari, karena jika terus seperti ini maka kita tidak akan pernah mendapatkan pahala bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan kita dari segala sifat dan sikap yang tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.